Sampaikan menurut Allah siapa yang itu tersebut. Namun sebelum itu kita buka dengan bersatu Fatihah yang mudah pada kesempatan ini kita dapat ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah wa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdi hamdan hamidin. Nahmadu syukran li jami'i ni'ami wa mazidi wa usalli wa usallimu ala nabiyil karim. Habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Fadilatul muhtaramin, para asatidz, bapak-bapak, ibu, rahimakumullah. Kita melanjutkan kajian kita di kitab Al-Minah Husanah, kitab Syarah Hikam Syekh Abdul Majid Al-Syarnubi. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi. Amin auliya ikajibna hasan qadir al-jilan khususan wa wa masyaallah. Ana khususan ila nubut wa basan ala syadidin. Basal mursi. Atau ila sakandari. Abdul Majid Al-Syarnubi menjadi al-hadir dan bertemu al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tanawwa'at ajnasul a'mali li tanawwu'i waridatil ahwali. Beragamnya jenis-jenis perbuatan amal ibadah litanawwu'i waridatil ahwali, karena beragamnya waridat ahwal, karena beragamnya waridat ahwal. Apa itu al-a'mal? Yang dimaksud al-a'mal itu adalah perbuatan-perbuatan dohir. Perbuatan-perbuatan dohir, amaliyah dohir. Amaliyah dohir. Salat, zikir, puasa. Itu al-a'mal. Berbagai macam ibadah, berbagai macam perbuatan kebaikan. Itu muncul. Adanya perbuatan-perbuatan baik itu karena adanya beragam ahwal yang ada di dalam diri seseorang. Keragaman perbuatan ubudiyah, ibadah, dan keragaman amal ibadah itu terjadi karena beragamnya keadaan batin. Apa itu al-waridat? Al-waridatil ahwal. Waridat itu kalau kita baca penjelasan di Iqadul Himam fi Syarh Hikam, Al-Arif Ibnu Ajib Al-Hasani menjelaskan bahwa al-waridat itu khotir yang baik. Khotir yang baik. Jadi yang ada di dalam hati kita itu disebut khotir. Bisikan-bisikan yang ada di dalam diri kita namanya khotir atau khawatir jamaknya. Ya, khotir atau khawatir jamaknya. Khotir itu macam-macam. Ya. Ada khotirun nafsi, ada bisikan dari nafsu yang disebut dengan hawajis, al-hawajis. Ada bisikan dari malaikat yang disebut dengan ilham, ilhamul malaikah. Ada bisikan dari setan yang disebut dengan waswasus syayatin, waswas. Dan ada
bisikan langsung dari Allah yang disebut khatirul yaqin. Khatirul yaqin. Ketika bisikan itu masih bisa baik bisa buruk, maka istilahnya khatir. Khatir. Tapi kalau bisikan itu pasti positif, itu namanya waridat. Jadi waridat itu sudah pasti bukan setan. Sudah pasti bukan nafsu. Sudah pasti bukan nafsu, sudah pasti bukan setan. Jadi ibadah yang berbagai macam ragamnya itu muncul karena dorongan bisikan baik. Ya, bisikan baik. Nah, kalau bisikan baik itu menguasai rasa diri, rasa batin kita. Kalau ide kebaikan, bisikan kebaikan dari Allah itu menguasai batin kita, itu namanya hal. Nah, gitu. Kalau menguasai batin kita namanya hal. Hal itu keadaan. Jadi pertama, jenengan punya perasaan dari Allah. Iya, aku begitu zikiran atau ibadah. Tiba-tiba batin itu terus kepingin, ya Allah, kok kepingin jadi orang sabar ya. Mosok ngamuk-ngamukan terus begini. Terus aku ini yang udah tua. Nah, ini siapa yang bisikin? Ini dari malaikat pasti. Dari malaikat. Begitu ada bisikan ini, itu artinya jenengan dapat waridat. Dapat waridat. Tidak semua orang punya ide, tiba-tiba di hatinya ada perasaan kepingin baik, itu tidak semua orang. Ada orang yang tiba-tiba kepingin ngasih saudaranya. Kok ada perasaan saudaraku lagi kesusahan, aku tak sodako. Nah, kepingin sodako itu ide dari malaikat. Ya, ide kebaikan dari malaikat. Waridat. Kepingin jadi baik itu waridat. Lu itu kalau sampai menguasai jadi keadaan batin, itu namanya hal. Hal. Sampai kita memang benar-benar kita ini kepingin menjadi orang yang ahli sodako. Itu sudah hal. Jadi suasana hati hal. Bahasa Arabnya hal jamaknya ahwal. Ya, hal jamaknya ahwal. Ya, hal jamaknya ahwal. Karena itu di sini disebut waridatul ahwal. Waridatul ahwal. Jadi sesuatu yang diperoleh oleh batin yang sudah menguasai diri. Nah, itu yang disebut dengan waridatul ahwal. Waridatul ahwal itulah yang mendorong terjadinya perbuatan baik. Nah, gitu. Perbuatan baik itu tidak akan muncul kecuali setelah orang itu mendapatkan waridatul ahwal. Tidak semua. Tidak semua. Perbuatan baik itu mesti dari waridatul ahwal. Harusnya kalau perbuatan itu tidak muncul dari waridatul ahwal, itu bukan perbuatan baik. Tapi kita sering tertipu oleh perbuatan yang mestinya baik, ternyata dalamnya, penggeraknya, motivatornya, itu bukan waridatul ahwal, tapi nafsu. Gitu ya. Itu tidak bisa disebut sebagai perbuatan baik. Sodako. Tapi niatnya mau jebak supaya dia akan jadi bawahan kita selamanya. Itu tidak benar. Itu tidak benar. Gitu ya. Sholat ditunjukkan di depan orang. Sebenarnya mau riya. Itu bukan waridatul ahwal. Jadi banyaknya sholat itu dorongannya bukan dari Allah. Itu dari nafsu. Nah, kita tidak bisa, sebagai orang awam kita tidak bisa bedain kelakuan
yang dorongannya nafsu itu tidak ada nilainya di hadapan Allah. Yang ada nilainya itu yang dorongannya waridatul ahwal. Waridatul ahwal. Kalau tidak didorong oleh waridatul ahwal itu belum tidak ada nilai. Tidak ada nilai. Bahkan itu adalah tipu daya. Tipu daya. Nah, hati-hati. Ini masuk kategori wa makaru wa makarallah. Itu seperti nipu Allah saja. Badannya pakai jubah, pakai surban, ngadep kiblat, tapi nyatanya dia tidak kepingin Allah. Bahkan surga juga enggak. Dia cuma kepingin perhatian manusia. Lu coba bayangkan. Ya. Nah, kalau begini bukan waridatul ahwal. Tapi kalau tiba-tiba jenengan, nah, saya kok kepingin nata ibadah ya. Sudah tua, mana sudah banyak orang alim dipanggil Allah, terus saya ini bagaimana kalau enggak nata ibadah? Terus jenengan serius, benahi fardunya, benahi sunnah rawatibnya. Ini waridatul ahwal. Nah, ini waridatul ahwal. Terus tambah banyak sholatnya, banyak zikirnya. Ini amal zahir yang muncul beragam karena keragaman waridatul ahwal. Oke, sakit dipahami ya. Nah, kalau waridatul ahwal, kalau ahwal ini netep. Pertamanya ada ide kepingin sholat malam. Waridat. Kemudian ini menguasai diri Bapak sehingga Bapak tidak nanti malam saya akan mulai. Bapak udah mulai sholat malam. Ini sudah hal keadaan batin terus jalan. Sampai tidak bisa lagi Bapak ninggalin qiyamul lail, itu sudah makom. Sudah jadi kedudukan. Nah, sudah jadi makom. Ini kalau dijelaskan runtutnya. Dari khotir yang baik. Nah, khotir bisa baik, bisa buruk. Yang baik khotir itu disebut waridat. Waridat yang sudah menguasai keadaan batin disebut hal. Hal yang sudah dipraktekkan istiqomah dan sudah mendarah daging sudah menjadi makom. Memang ada juga ulama yang berbeda. Kalau kita baca kitab Syabu Nasar Asyarat At-Tusi, beda lagi. Jadi jangan bingungan. Kalau melihat penjelasan ulama, jangan bingungan. Ulama itu tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Jadi kalau melihat masjid ini dipotret dari depan, itu pasti beda gambarnya dengan potret dari belakang. Ya, kalau orang itu mengatakan salah, ini mestinya masjid itu, ya, sampean cuma bisa melihat dari depan. Jadi kalau melihat ulama beda penjelasan itu nanti dulu, tidak salah. Gitu ya. Mereka melihat dari sudut yang berbeda. Nanti kalau jenengan sudah bisa ngerti ini, itu meletakkan Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i itu sama kerennya. Ngelihat orang Hanafiyah, Malikiyah, Hambaliyah itu sama. Sama. Kenapa? Karena jenengan sudah tahu, oh ini adalah pakar-pakar ketika melihat permata dari sudut yang berbeda. Maka dia memunculkan penjelasan yang berbeda. Misalnya kalau kita lihat dari penjelasan ulama yang lain, makom itu beda dengan ahwal. Makom itu oleh Abu Nasar Asyarat diartikan maqamul abdi baina yadayillah fima yuqamu fihi minal ibadat wal riyadat wal inqita' ila Allah azza wa jalla. Yang disebut dengan makom itu adalah kedudukan ruhaniyah seseorang fima yuqamu fihi minal ibadat. Yang kedudukan itu diperoleh dari istiqomah ibadahnya. Warriyadat wal mujahadat, dari mujahadahnya. Warriyadat, mujahadah memerangi nafsu, sedikit makan, sedikit tidur, sedikit bicara. Warriyadat, dan pembiasaan diri mengganti sifat buruk menjadi baik.
Wal inqita ilallah azza wa jalla, memutus hati dari kecenderungan duniawi. Memutus hati dari relasi-relasi yang menjauhkan diri dari Allah. Itu makom. Makom. Jadi kalau orang tidak pernah ibadah benar, tidak usah nanya makom. Tidak usah nanya makom, benerin dulu ibadahnya. Kalau orang tidak pernah memerangi nafsu, tidak usah nanya makom. Perangi dulu nafsunya. Kalau orang tidak serius mengganti sifat buruknya menjadi baik, tidak usah nanya makom. Tidak ada makom. Tidak ada makom. Kalau orang tidak belajar nyuwijek niati marang Gusti Allah, tidak belajar hanya Allah di dalam hatinya, memutus ketergantungan pada selain Allah, ya tidak ada makom. Makom bagi orang yang ibadah, mujahadah, riyadhah, inqita. Itu punya makom dia. Nah, apa saja makom itu? Tobat, warok, zuhud, faqr, sabar, tawakal, ridho. Itu. Lo kalau ahwal ma yahulu bihi al-qalbu atau ma yahulu bihi bil qalbi. Sesuatu yang hati terliputi oleh itu, atau sesuatu yang masuk ke dalam hati. Nah, gampangnya kita nyebut suasana hati. Keadaan yang meliputi hati atau hati terliputi oleh keadaan itu. Nah, itu namanya hal. Hal. Hal itu seperti al-muraqabah. Perasaan kepingin mendekatkan diri ke Allah. Selama ini tidak punya perasaan agama, yang dipikir cuma uang, jabatan, pangkat, kepingin cepat kaya, kepingin ini, cuma gitu, tidak punya kepingin ke Allah, itu tidak punya. Begitu teman akrabnya mati, baru terus ya Allah, tiba kok mati temanku ini, terus 3 hari keliang-keliang, mikir terus, ya Allah, temanku itu, ya Allah, temanku ini. Terus kalau aku terus dipanggil juga ini terus gimana? Terus mikir, aku sudah sekarang tak nata waktu untuk bisa mendekatkan diri ke Allah. Loh, perasaan tiba-tiba kepingin dekat Allah itu al-muraqabah, itu hal. Itu suasana hati Allah yang ngasih. Loh, kalau diteruskan jadi al-qurbu, jadi dekat dengan Allah. Kalau diteruskan bisa muncul al-mahabbah, rasa cinta. Kalau diteruskan bisa muncul al-khauf, takut. Takut keliru, takut salah, takut diadab oleh Allah. Ar-raja, berharap dengan semua kebaikan Allah. Asyauq, rindu bergelora ke Allah. Al-uns, mesra dengan Allah. At-tuma'ninah, tentrem batin dengan Allah. Al-musyahadah, diangkat hijab, bisa menyaksikan keagungan-keagungan yang Allah hadirkan. Al-yaqin, yakin. Nah, itu hal. Nah, ini penjelasan yang membedakan antara makomat dan ahwal. Tapi ada yang mengatakan makomat ahwal itu sama saja. Sama saja. Kalau dibedakan itu hanya untuk mudah penjelasan. Itu seperti Imam Ghazali. Maka kalau panjenengan nanti baca Ihya tidak bedakan. Antara makom dan ahwal itu tidak dibedakan. Karena itu istilahnya selalu digandengkan. Makomat ahwal. Maka kalau nanti dibaca, misalnya di Ihya itu babnya pertama bab taubat. Setelah itu sabar syukur. Ya, sabar syukur. Setelah itu khauf roja. Nah, coba. Kalau kita ikut penjelasannya Syabun Nasar Asarot Atusi dengan ulama lain, ini mestinya
korat karit, kocar kacir ini tatanannya. Lu kok tobat makom, sabar syukur makom, tapi kok khauf roja hal, gitu loh. Kok dicampur-campur gini? Ya kalau orang nggak ngerti bisa nyalah-nyalahkan. Kalau ngerti tadi, oh Imam Ghazali motretnya dari sudut yang lain. Saya Abu Nasr Asyarat dari sudut yang lain. Nah penjelasan saya tadi itu seperti juga dijelaskan oleh Al-Arif Billah Ibnu Ajib Al-Hasani. Beliau beda lagi tadi penjelasannya. Dia urutan dari waridat, kalau sudah menguasai batin jadi hal kalau sudah menetap jadi makom. Rasanya ini lebih utuh, lebih utuh penjelasannya. Ai ikhtalafat ajnasul a'mali adh-dhahirati. Maksudnya adalah perbedaan jenis-jenis amal zahir. Likhtilafil waridatil lati hiyal ahwal, karena perbedaan likhtilafil waridat, karena perbedaan waridat allati yang hiya al-waridat itu adalah al-ahwalul qa'imatu bil qalbi, keadaan suasana yang qa'imah itu kalau diartikan apa adanya tegak. Maksudnya keadaan yang menguasai hati, keadaan yang menguasai hati, qa'imah bil qalbi. Suasana yang menguasai hati. Fa innal waridat ma yaridu 'alal qalbi minal ma'arif wal asrar. Karena sesungguhnya waridat itu adalah segala sesuatu yang terurai, tiba-tiba ada di dalam hati, alal qalbi minal ma'arif wal asrar, dari pengenalan dan dari kerahasiaan yang Allah berikan di dalam batin orang itu. Waridat itu muncul karena Allah tiba-tiba memberi di dalam hati, memberi di dalam hati. Kalau orang thariqah, waridat itu selalu, kalau tidak selalu ya biasanya. Kalau sudah istiqomah bisa selalu. Biasanya waridat itu diberi oleh Allah di ujung zikir. Jadi kalau orang itu zikiran kemudian sudah sampai 1000, 2000, begitu selesai la ilaha illallah. Nah itu Syekh Abdul Wahab Asy'arani dalam kitab beliau Anwarul Qudsiyah, beliau ngajari supaya selesai la ilaha illallah itu diam sejenak, barang 3 tarikan nafas. Kenapa? Rasakan waridat apa yang Allah berikan di dalam hati. Jadi aslinya orang ibadah itu Pak, itu dibayar cash oleh Allah. Dibayar cash. Ya dengan itu kalau sholawatan, ya cuma orang sekarang wiritan aja sudah males, malah kena teror kelompok sebelah yang anti wiridan. Mana saja banyak yang wiridan. Ayo dihidupkan lagi. Ya dihidupkan lagi. Pada sholat wiridan lah, minimal la ilaha illallah 100 itu jalan. La ilaha illallah 100 bareng. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah. Nah kalau 100 itu ya belum apa-apa aslinya. Cuma daripada ndak sama sekali, gitu ya. Daripada ndak sama sekali. Kalau kepingin tahu rasanya itu ya jangan segitu. Sholawatan ya jangan 100. Malam Jum'ah misalnya. Diajari anak-anak 1000. Ayo baca sholawat 1000. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Selesai 1000 itu dia pasti diberi waridat itu oleh Allah. Meskipun dia nggak ngerti.
Nggak ngerti. Tapi nanti dia itu tambah seneng ke Rasulullah. Ya, tambah seneng batinnya. Ya itu yang bikin kegundahan tidak ada, hati senang terus. Nah, hati senang terus, suasana rumah tangga jadi bagus. Nah itu waridat. Kata para ulama ahli thariqah, tasawuf. Waridat yang diberikan Allah di dalam hati itu lebih kuat daripada hasil pembiasaan. Misalnya selesai zikir la ilaha illallah yang Allah beri waridatnya waridat sabar. Maka bapak itu akan jauh lebih bagus sabarnya saat mendapat waridat sabar setelah zikir dibanding orang yang belajar sabar tapi tidak dikira. Itu kalah. Karena itu orang tarekat itu menguatkan zikir. Ya, menguatkan zikir. Kenapa? Karena ada rahasia di situ itu. Ada rahasia waridat. Nah, orang sekarang tidak paham waridat. Kalau orang tidak paham waridat, tidak ngerti. Terus untuk apa dikiran? Terus untuk apa sholawatan? Lalu kita baca burdah, kita baca barzanji, kita baca manaqib, itu ada waridat. Gitu loh ya. Nah, waridat inilah yang membuat orang itu punya haliyah, punya hal, punya suasana hati yang terus nempel ke Allah, sehingga pikirannya baik terus. Nah, terus kemudian perbuatannya jadi bagus terus. Bagus terus. Nah, ini buahnya nanti di perbuatan, jadi adab. Okay. Wal asrar, ya, minal ma'arifi wal asrar. Waridat itu bisa muncul karena pengenalan batin dari kemakrifatan orang itu. Dan asrar dari rahasia-rahasia Allah. Ini canggih sudah. Kalau sampai bentuk waridatnya itu dari pengenalannya, kemakrifatannya itu lebih tinggi lagi. Ya. Kalau waridat itu muncul dari asrar dari kata sir, itu rahasia-rahasia Allah. Allah memberikan rahasia-rahasia itu lebih hebat lagi. Ya, lebih hebat lagi. Wal a'malu dhahiratu tabi'atun li ahwalil qalbi. Wal a'malu dhahiratu adapun perbuatan-perbuatan zahir itu tabi'atun mengikuti li ahwalil qalbi pada keadaan hati. Nah, perbuatan zahir mengikuti keadaan hati. Nah, 5 fil hadis sebagaimana sudah ada di dalam hadis Rasulullah. Ala wa inna fil jasadil mudghatan. Idza salahat salaha al jasadu kulluh. Wa idza fasadat fasada al jasadu kulluh. Ala wa hiya al qalbu. Ala iling. Nah, ingatlah kalian semuanya. Wa inna fil jasadi mudghatan. Sesungguhnya ada segumpal daging, segumpal darah kita mengartikan. Nah, ada segumpal darah di dalam diri. Idza sholahat, yang apabila segumpal darah itu baik, sholaha al jasadu, maka badan itu akan bagus semuanya, kulluh semuanya. Wa idza fasadat, dan apabila buruk segumpal daging itu, fasada al jasadu kulluh, maka seluruh anggota badan, seluruh badan akan menjadi rusak. Ala wahia al qalbu. Ketahuilah, ingatlah, dia itu adalah hati. Ya, hati. Ibarat dohir jantung. Kalau jantungnya orang itu bagus, maka insya Allah semuanya bagus. Tapi kalau
jantungnya itu buruk, maka buruk semuanya. Tapi ini yang dimaksud batin. Kalau batin hati orang itu baik, apapun baik. Orang kalau hatinya sudah baik, mau senyum, mau jalan, mau nyapa, mau ngasih, mau apa saja baik. Tapi kalau orang itu dasar hatinya yang buruk, mbok sholat ya buruk, mbok ngaji ya buruk, apalagi mencaci maki tambah buruk. Tambah buruk. Kenapa? Karena hatinya yang buruk. Hatinya yang buruk. Maka ini Rasulullah meneguhkan supaya hati-hati dengan hati, dan ya hati itu yang harus dijaga. Wa idza warada 'alal qalbi wa idza wurida 'alal qalbi al-ilmu bi fadaili qiyamil lail, apabila diwaridkan alal qalbi kepada hati, yang diwaridkan itu al-ilmu bi fadaili qiyamil lail, misalnya di dalam hati Bapak tiba-tiba ada perasaan pengetahuan tentang keutamaan qiyamul lail. Ilmu bi fadaili qiyamil lail, punya tiba-tiba di hati itu ada kefahaman tentang keutamaan sholat malam. Tawajjaha ilaihi, maka orang itu akan serius untuk menghadap qiyamul lailnya, serius menjalankan qiyamul lail. Wa atharahu ala ghairihi, dan dia akan mengutamakan qiyamul lail dibanding yang lainnya. Kalau waridat qiyamul lail itu, kefahaman batin Bapak tentang pentingnya sholat malam itu sudah menguasai batin Bapak, itu sudah tidak kepikiran lagi mau ada ada final Coppa Italia atau ada pertandingan apa, itu sudah tidak kepingin lihat, sudah kalah. Semuanya ditinggalkan, dimenangkan qiyamul lail. Ngantuk-ngantuk pun hilang. Fataqumu bihi al-jawarihu, maka anggota badan itu menjadi tegak untuk menunaikan qiyamul lail. Wa kadzalika as-shadaqatu, demikian juga sedekah, wasiyamu, dan siam, puasa, wa baqi al-a'mal, dan sisa dari perbuatan-perbuatan baik, maksudnya perbuatan-perbuatan baik yang lainnya. Sedekah juga begitu. Kalau Bapak tiba-tiba dikuasai oleh perasaan kepingin bersedekah, nah perasaan itu menguasai batin, maka jadi orang ahli sedekah. Puasa juga begitu. Kenapa ada orang yang istiqomah puasa Daud? Kenapa ada orang yang istiqomah puasa Senin Kamis? Kenapa ada orang yang istiqomah puasa Ayyamul Bid? Dan kenapa ada orang yang kadang puasa, kadang enggak? Dan kenapa ada orang yang sama sekali tidak jalan puasanya? Ngajinya sama, ustadznya sama, ya, kiainya sama, kitabnya sama. Yang beda waridatnya. Jadi tidak pasti orang itu kiainya sama, kitabnya sama, yang sama waridatnya sama. Loh, kiai itu tidak punya kewenangan untuk memasukkan waridat. Waridat itu hak prerogatifnya Allah. Nah, kita yang jadi ustadz juga tidak boleh jengkel. Wajib udah bertahun-tahun tetap begini saja. Ya sampai tidak usah susah. Tugas saya cuma ngajar.
Berubah nggak berubah itu urusan waridatnya Allah. Urusan waridatnya Allah. Wong Nabi Musa saja baru diijabah 40 tahun. Gregeten ngelihat Fir'aun tak nurut-nurut. 40 tahun. Itu loh ya. Jadi kalau kita sampai mati tidak ijabah ya pantas. Gitu loh ya. Wong kita ya bukan Nabi. Gitu loh ya. Nabi. Maksud saya kita yang ustadz-ustadz ini, jadi jangan, tidak ada rumus putus asa itu tidak ada dalam ngajar. Ya guru-guru. Kita sebagai orang tua ngajari anak, tidak ada rumus capek, tidak ada rumus putus asa. Mbok tidak didengerin sama sekali, tidak urusan. Urusan saya bukan didengerin, nggak didengerin. Urusannya tetap menjelaskan kebaikan. Itu sudah urusan Bapak ngajar. Orang mau nurut, mau berubah, mau tidak, tawakkaltu 'ala Allah. Ngajar Bapak diniatkan sebagai ibadah ke Allah. Selesai. Terus gitu aja. Ngajari istri, ngajari anak, ya diniatkan begitu. Nurutnya kapan? Tawakkaltu 'ala Allah. Itu loh ya. Tawakkaltu 'ala Allah. Tidak bisa orang itu mau maksa orang, tidak bisa. Tidak bisa, itu rahasia Allah. Itu rahasia Allah. Karena itu jadi beda-beda orang. Wong sudah ngaji bab Qiyamul Lail, kok sih tidak sholat saja? Ya nggak apa-apa. Ya memang begini ini hidupnya. Yang dapat waridat nangis-nangis Qiyamul Lail. Qiyamul Lail. Yang nggak dapat, ya nggak jalan. Sampai yang dapat itu ngeritik. Loh kamu, loh ngajinya sama bertahun-tahun itu tidak berubah. Ya. Kalau gitu minta doanya ke Allah dirubah saja. Ya, dirubah. Minta supaya diperbaiki semuanya. Kalau Syekh Mu'ta'ilah ngajari doanya itu Allahumma shlih li kullah. Ya Allah, perbaiki diri saya seluruhnya. Wis bingung. Mau diperbaiki apanya? Gigirnya ya sik gigir, sombongnya ya sik sombong, malesnya ya sik males, ibadahnya sik tidak terus kebanyakan. Akhirnya doanya simpel. Allahumma shlihli kullah. Ya Allah perbaiki diriku ini semuanya. Yes. Itu sudah doa simpel tapi kena semua. Ya karena yang ngajari wali. Allahumma shlihli kullah. Gitu. Kalau tidak bahasa Arab, bahasa Indonesia juga tidak apa-apa. Hadis tentang innamal a'malu binniyat itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya dan Imam Muslim. Ya. Hikmah yang ke-10. Al-a'malu suratun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Al-a'malu amal perbuatan itu suratun qa'imatun, gambar yang tegak. Amal dohir itu bayangan. Amal dohir itu bayangan. Ibarat rumah, amal dohir itu bangunan. Ibarat mobil, amal dohir itu mobilnya. Ibarat manusia, amal dohir itu badannya. Wa arwahuha, adapun rohnya, wujudu sirril ikhlasi fiha, adanya rahasia keikhlasan di dalamnya. Kalau ada ikhlas, maka badan itu ada ruhnya. Kalau ada ikhlas, maka mobil itu ada supirnya. Kalau ada ikhlas, maka rumah itu ada penghuninya. Ya. Jadi kalau ada amal, kok tidak ada ikhlasnya, ya berarti
mayat. Kalau ada amal kok tidak ada ikhlasnya, berarti cuma wadah, tidak ada isinya. Ini wadah sudah ada isinya. Karena itu Bapak penting, bisa dipakai minum. Tapi kalau isinya sudah tidak ada, buang. Dibuang. Jadi kalau ibadah itu tidak ada sirrul ikhlasnya, ya dibuang malaikat. Ya dibuang. Betul ya. Terus apanya yang mau diaturkan ke Allah, apanya? Tidak ada isinya kok. Alhamdulillah saya sudah sholat 1000 rakaat. Tapi tidak ada ikhlasnya. Itu sama Bapak pamer, alhamdulillah saya punya kotak TV 1000 kotak. Tidak ada TV-nya. Biasanya bawa kerosokan sana. Ya. Bawa kerosokan. Gitu ya. Jadi itu bahayanya amal. Ya. Bahayanya amal. Ikhlas itu kuncinya. Ruhnya itu di ikhlas. Begitu ada ikhlas, amal itu hidup. Begitu tidak ada ikhlas, mati amal itu. Mati amal. Apa sih Pak? Bagusnya kiai, ustadz, ngajarnya enak tapi tidak ikhlas. Jadi rusak. Jadi rusak. Jadi rusak. Punya istri cantik tapi tidak ikhlas. Ruwet. Ya. Punya suami ganteng tidak ikhlas. Ya ruwet. Gitu ya. Punya istri biasa saja tapi ikhlas. Itu bisa terpesona Bapak dengan inner beauty-nya. Dengan inner beauty-nya. Yo bagus dohir batin Pak, ya wis. Yakni annal a'mala al-birra. Yakni annal a'mala al-birri. Yakni sesungguhnya amal kebaikan kasurin qaimatin, itu seperti gambar yang tegak, maksudnya ya gambar jembleger kalau kata orang Jawa itu. Ai asbahun, atau ya maksudnya yakni serupa dengan wadah yang sempurna tapi tidak ada isinya. Wa arwahuha, adapun ruhnya, allati biha hayatuha, yang dengan ruh itu menyebabkan amal itu menjadi hidup, yakni wujudu sirril ikhlas, yaitu adanya rahasia keikhlasan. Adanya rahasia keikhlasan. Ai sirrun huwa al-ikhlasu fiha. Yakni rahasia itu adalah ikhlas yang ada di dalamnya. Faman amila amalan bila ikhlas, barang siapa yang melakukan perbuatan tanpa keikhlasan, kana kaman ahda jariyatan mayyitatan lil amiri yabtaghi biha at-thawab. Karena maka orang itu seperti kaman seperti ahda, orang yang memberikan hadiah jariyatan mayyitatan, hadiah perempuan mati, lil amiri kepada gubernur, penguasa. Yabtaghi biha as-sawab. Dia kasih hadiah perempuan yang mati itu karena mengharapkan pahala, balasan. Wa huwa la yastahiqqu ala dzalika illa anwa'ul iqab. Dia tidak bakal berhak mendapatkan apa yang dia inginkan illa anwa'ul iqab, kecuali dia akan dapat berbagai macam penyiksaan. Loh, hadiah kok mayat, betul ya? Hadiah kok mayat, ngasih hadiah kok bangkai, ngasih hadiah kok bangkai. Terus sudah ngasih hadiah bangkai masih berharap dapat pahala. Ya.
Ya tidak mungkin dapat pahala. Adab iya. Itu. Maksudnya apa? Kalau kita sholat tidak ikhlas. Itu sama saja kita ngasih hadiah bangkai ke Allah. Sudah ngasih hadiah bangkai ke Allah, terus kepingin nagih pahalanya. Tidak kurang ajar. Itu loh ya. Sudah yang dikasihkan bangkai, terus minta bayaran. Ya apa maksudnya? Ya apa maksud? Tiap hari datang ke rumah. Bawa bangkai anjing, bawa bangkai kucing, bawa bangkai ayam. Terus minta bayaran. Saya sudah bawakan ke kamu. Loh, yang diaturkan itu bangkai. Ya, bangkai. Nah, itu gambarannya begitu. Ya, maka ikhlas itu bukan pilihan. Keharusan. Terus bagaimana Pak? Kita ini disuruh ibadah banyak, sudah kuat. Potongan model kita ini sudah kuat. Kita ini tidak kelas kayak Ibrahim bin Adham, Robi'ah Adawiyah, para salafus soleh yang sangat istimewa. Kita ini tidak kelas, tidak kuat. Tidak usah jauh-jauh itu. Bayangkan Badal Harwatu Congol gurunya. Abu Yatim Yati, gurunya Mbak Mangli, gurunya Mbak Yai Hamim Jasuli, Gusmi. Bayangan tok itu kita nggak kuat. 25 tahun tinggal di Mekah, nggak pernah qadil hajah, nggak pernah buang air kecil, nggak pernah buang air besar di tanah haram. Nggak usah dijalankan Pak, Bapak bayangin. Nggak kuat. Bayangin, itu kita tidak kuat. Ayo Bapak yang sudah pernah umroh haji, kuat? Tidak buang air kecil di tanah haram? Ayo. Tidak kuat. Baru masuk tanah haram udah mundur lagi cari WC kok. Cari toilet kok. Sudah kuat, kita itu mau niru. Jangankan niru sahabat. Sudah kelas, niru kok, sudah kuat. Ya, niru Abu Yatim Yati, makan sehari semalam 3 kurma, sudah kuat. Gak usah macem-macem. Senin Kamis jalan udah alhamdulillah. Bukanya 2 piring, ya wis gak apa-apa. Gitu ya. Gak apa-apa sih, lumayan puasa. Gitu loh ya. Dan makanya kalau kita bisa Daud sekalipun, belum bagus kita itu. Wong bukanya sih kita sih saya tidak kuat ngempet nafsu itu, saya tidak kuat, gitu loh ya, saya tidak kuat. Loh, terus apa alasannya tambah tidak ibadah itu terus opo? Kok sih bisa nekat nggak istiqomah ibadah itu terus sampean mau kandalkan apa pulang ke akhirat itu? Gitu loh. Wong yang sudah istiqomah Daud saja itu tidak bisa diandalkan kak model Daudnya dibandingkan salafus soleh. Yang sudah istiqomah qiyamul lail saja. Itu tidak berani kok ngandalkan sholatnya yang modelnya kayak begitu itu. Loh kok ini ada orang tidak pernah sholat malam, tidak pernah puasa, cengar-cengir terus. Iki wong cek wani ini nang akhirat. Gitu loh ya. Kita yang bingung. Waduh, orang kalau kayak begini ini kena COVID terus meninggal, opo bekalnya dia? Bingung kita. Loh yang jalanin enggak. Malah kena COVID saya joget. Waduh bingung. Iki opo? Gitu loh ya. Ya Allah. Ya mudah-mudahan tetap senang sampai akhirat. Gitu loh ya. Mudah-mudahan tetap senang. Ya, tetap senang sampai akhirat. Ya, itu doanya para wali itu begitu. Kalau ini pokoknya didoakan supaya senang. Kalau ada kita punya anak buandel gak nurut-nurut, doakan saja. Mudah-mudahan senang terus anak saya sampai akhirat. Terus gitu aja. Nanti biar Allah yang merubah batinnya dari senang yang tidak diridhoi menjadi senang yang diridhoi, kan senang terus. Tidak pernah tidak senang. Ini ngomel. Iya, tidak apa-apa. Ya ngomel, kalau ada ngomel-ngomelnya sedikit itu seni, ada seni. Kalau tidak ngomel ya gak lucu ya. Gimana ngomel? Seninya hidup nih. Yang penting jangan masuk hati. Wal muradu mutlaqul ikhlas
mutlaqul ikhlasi asyamili li anwa'i. Maksudnya mutlak ikhlas yang menyeluruh asyamil li anwa'ihi pada seluruh jenis-jenis perbuatan. Itu mutlak. Tidak bisa tidak, memang harus ikhlas. Fa innahu yakhtalifu bi ikhtilafil asyyahi. Fa innahu, karena sesungguhnya ikhlas itu yakhtalifu, berbeda-beda keikhlasan orang itu bi ikhtilafil asyyahi, dengan perbedaan masing-masing orang. Ikhlas itu beda-beda, ya. Ikhlas itu beda-beda tergantung makom orang itu. Syekh Abdul Majid As-Sarnubi menjelaskan di sini ini tiga jenis, ya, tiga jenis. Fal ikhlasul ubbad, pertama ikhlasnya seorang ubad. Ikhlasnya seorang ubad itu adalah salamatu a'malihim minar riya'il jali wal khafi. Ya, ikhlasnya seorang ahli ibadah, ubad, itu adalah ketika amal perbuatannya selamat dari riya yang jali maupun riya yang khafi. Riya yang jali maupun riya yang khafi. Wa kullu ma fihi hadzun lil nafsi, dan segala sesuatu yang nafsu dapat bagian, yang nafsu dapat bagian. Ikhlasnya ubad, orang ahli ibadah itu adalah ketika orang itu tidak ada riaknya, ya, tidak ada riaknya. Riak yang nampak maupun riak yang tersembunyi. Ya, riak yang nampak maupun riak yang tersembunyi. Ya. Riak yang nampak ya yang Bapak pamerkan, itu loh ya. Nggak ada orang yang alim kayak saya. Itu sudah riak jelas lagi. Sudah riak jelas lagi. Tapi kalau orang tidak ngomong, tapi hatinya sebenarnya kepingin perhatian orang lain, itu riya khafi. Atau mungkin lebih tepat kita menyebut asyirkul jali wasyirkul khafi. Selamat dari syirik yang nampak maupun syirik yang tersembunyi. Karena riya itu termasuk asyirkul khafi. Riya itu termasuk syirik yang tersembunyi. Jadi kalau orang itu nyembah Allah tapi juga pakai cincin, yang niatnya dengan cincin itu kesuksesannya akan terjadi. Kalau cincinnya ketinggalan, itu dia pasti tidak sukses. Nah ini syirik jali, jelas. Tapi kalau orang itu sholat, kepingin dipuji orang, badannya ngadep kiblat, hatinya cari perhatian orang, itu ya syirik juga. Sampai cuma badan tok yang ngadep kiblat, tapi aslinya yang Anda hadapi bukan Allah, tapi selain Allah. Nah itu syirik juga. Cuma itu namanya syirik khafi. Syirik khafi. Nah kapan ikhlas? Ketika lepas dari syirik jali, syirik khafi. Ya, lepas dari riya yang jali, riya yang khafi. Riya ini rumit. Yang kayaknya penyakit terakhir yang akan hinggap di hati kita sebelum wusul ilallah, sampai ke hadirat Allah, ya ikhlas ini. Apa riya ini? Karena lepas orang dari riya, ikhlas sudah. Ikhlas orang ke Allah, udah murni. Kalau orang ikhlas sudah pasti sampai ke Allah. Udah wusul ilallah. Riya, repot sekali. Ya. Panjenengan masih ingat penjelasan dari Syabdul Wahab Asy'arani. Pada saat menjelaskan wahdar min daqaiqir riya. Ya. Ya, takut kamu
dari kelembutan riya. Min jumlatil riya, yang termasuk riya apa itu? Misalnya istihlaul ibadah, ngerasa enak ibadah, riya. Bayangkan. Untuk orang awam, untuk mubtadi'in, orang yang pemula. Kalau dia ngerasa ibadah enak itu patut dicurigai. Kemungkinan besar riya itu. Riya. Alhamdulillah, sholat malam banyak itu. Nikmat sekali. Ini kalau ini kelasnya orang yang ikhlas, ini ciri ta'jilus sawab. Ciri Allah memberi persekot pahala supaya orang kuat istiqomah. Iya, itu kalau orang soleh. Tapi kalau orang mubtadi, ngomong enak zikir kita hari ini, itu sebenarnya riya. Dia mau nunjukkan bahwa dirinya itu sudah bisa zikir yang benar. Ya itu tidak benar. Itu loh ya. Itu tidak benar. Bahkan kata para ulama, seandainya tidak ada cita-cita untuk membanggakan ibadah malamnya, orang-orang pemula itu tidak akan kuat kok sholat malam. Dia sholat malam itu karena dia pingin punya amunisi untuk diceritakan ke orang bahwa dia itu ahli sholat malam. Dia itu zikiran lama-lama supaya dia punya sesuatu yang dia bisa ceritakan ke orang-orang bahwa dia ahli zikir. Jadi kuatnya dia zikiran, ngerasa enaknya dia wiridan, ngerasa enaknya dia sholat. Sebenarnya bukan karena ikhlas Allah, ya riya tadi. Maka ngomong enak itu hati-hati. Maka kita tidak usah ngomong itu. Sampai kalau ngomong itu di depan orang ahli ibadah, orang alim, tambah tidak disenangi sampai. Alhamdulillah ya, saya sudah bisa ngerasakan zikir nikmat. Tambah tidak dikarepi sampai. Tidak usah diomong gitu, itu tidak usah diomong. Tidak usah diomong. Kenapa? Semua ulama akan lihat di ujungnya. Dan semua ulama merahasiakan semua dirinya. Yang boleh nampak hanya ujungnya. Apa ujungnya? Akhlakul karimah adab. Jadi kalau Bapak ingin lihat ini dalamnya orang ini banyak isinya atau tidak, lihat tata keramanya, lihat adabnya. Jangan lihat omongnya. Ini kiai bener atau kiai-kiaian. Tidak usah dilihat ceramahnya. Lihat adabnya. Kalau ini adabnya Rasulullah, oh ini penuh ini dadanya. Gitu ya. Nah, tapi kalau kemudian ngomongnya itu benar-benar Rasulullah, kelakuannya balik 180 derajat, minggir sana. Hati-hati itu. Siapa orang ini? Siapa orang ini? Jangan-jangan dia alimun fil lisan, jahilun fil qalbi wal amal. Itu loh ya. Jahilun fil qalbi wal amal. Loh itu bahaya. Bahaya. Saya dalam seminggu ini lagi serius membaca tulisan-tulisan masyayikh kita yang sezaman dengan Syekh Abdul Wahab, Muhammad bin Abdul Wahab, imamnya Wahabi. Seperti kitab-kitabnya Sayyid Zaini Dahlan, Al-Hasani Asy-Syafi'i, mufti terakhir dari dinasti Turki Utsmani yang hidup di zaman Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau menulis kitab-kitab yang banyak untuk mengkritik dan membela akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan itu. Ya di antara kelompok ini kelompok yang selalu menampilkan lahiriah, tapi batiniahnya malah ngancurin Islam sendiri, nyerang kelompok Islam sendiri.
Itu ya. Nah, tapi itu lain kali. Nanti beda tema. Ya. Jadi ikhlas lepas dari segala riya itu. Riya itu. Termasuk riya kalau ada orang jenengan tambah serius. Kalau tidak ada orang riya. Tapi memang repot Bang. Repot. Ya. Kalau kiainya nggak datang, nyantai-nyantai. Begitu kiai datang langsung tasbihnya. Allah. Riya. Wis nggak usah diteruskan kelakuan kayak begini ini. Ya. Nggak usah diteruskan. Ya. Fala ya'maluna al-amala illa lillahi ta'ala. Maka jangan melakukan amal perbuatan kecuali benar-benar karena Allah Ta'ala. Nah, fala ya'maluna, dan mereka orang-orang ahli ibadah itu tidak melakukan amal ibadah illa lillah, kecuali karena Allah. Talaban litsawabi, ya, mencari pahala dari Allah, wa haraban minal iqabi, dan lari dari azab Allah, ya, dari siksa Allah. Wal ikhlasul muhibbin, adapun ikhlasnya kelompok muhibbin, orang yang cinta Allah. Ada muhibbin, ada muhib, ada mahbub. Kalau muhib itu orang yang berusaha mencintai Allah. Kalau mahbub, orang yang dicintai Allah. Enak mana muhib sama mahbub? Enak mahbub. Enak mana mencintai sama dicintai? Enak dicintai. Karena kalau dicintai sampai tidak payah-payah. Ayo. Seseorang mencintai perempuan, habis banyak. Apalagi kalau ternyata perempuannya tidak cinta dia, bertepuk sebelah tangan, dia rasain. Gitu loh. Tapi kalau Allah tidak begitu. Kalau orang mencintai Allah itu pasti dapat balasan. Tidak ada ceritanya nggak dapat. Man taqarraba ilayya shibron taqarrabhu ilayhi dhira'an. Kan begitu di hadis qudsi. Siapa yang mendekat sejengkal, aku jemput sehasta. Dijemput sehasta. Ya, kalau orang mendekat ke Allah itu dhira'an, Allah jemput ba'an. Dijemput sedepah. Kalau orang mendekatkan diri ke Allah itu yamshi, jalan, Allah akan mendekat dia harwalah, lari-lari kecil. Ya, tapi itu muhibbin. Kalau mahbub, tidak kelihatan kapan sholat sunnahnya, tidak kelihatan puasa sunnahnya kapan, tahu-tahu alim, tahu-tahu kasyaf. Ya, lo ini mahbub. Orang kayak begini tidak bisa ditiru. Orang kayak begini ini tidak bisa ditiru. Orang-orang mahbub seperti Romo Yai Hamim Jazuli, nggak bisa sampai mau niru, itu mahbub. Memang dia disenangi Allah dari awalnya. Ya. Al-Mawfullah Qudsallahu sirrah, ya, Habib Ja'far yang baru saja pulang ke hadirat Allah. Mahbub. Itu orang sudah dikasih Allah dulu. Repot kita, tidak bisa niru orang begini. Gitu ya. Orang-orang ini biasanya jadat. Orang-orang yang biasanya hidupnya sudah langsung digait oleh Allah. Langsung digait oleh Allah. Tidak bisa iri sampai. Cuma kalau mau dilacak, kenapa kok orang masih kecil kok sudah langsung dapat walayah, dapat kewalian. Maka itu tidak lain, kita berhenti ya, ini habis ini gini. Tidak lain karena itu tadi. Karena dari Allah langsung dapat itu, dari Allah. Kalau ditanya kok bisa orang begini, ini itu tidak lain sebenarnya dari kekuatan ibadah orang tuanya. Itu. Atau mbah-mbahnya. Mbah-mbahnya. Nah, itu yang
doa nangis-nangis, ibadah tidak karu-karuan untuk anak cucunya. Sehingga kemudian bisa dapat. Ya, bisa dapat. Ya, kita cepetin ini satu lagi. Wal ikhlasul muhibbin, adapun ikhlasnya orang muhibbin yang cinta Allah, huwa al-amalu lillah, yakni berbuat lillahi karena Allah, ijlalan, karena mengagungkan Allah, wa ta'ziman, dan karena mengagungkan Allah. Ijlal itu perkasa, ta'zim itu agung, karena mengakui keperkasaan Allah, karena mengagungkan Allah. Li'annahu ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala itu ahlun lidzalika. Allah itu merupakan ahli untuk yang demikian. Maksudnya yang pantas diagungkan itu ya Allah. Yang selain Allah tidak pantas diagungkan. La liqasdi syai'in mimma dzukira. Tidak karena menginginkan sesuatu dari apa yang sudah disebut di atas. Dia tidak kepingin surga, tidak kepingin pahala, tidak kepingin apa-apa. Semata-mata untuk Allah. Kama qalat Rabi'atul Adawiyah, sebagaimana telah dijelaskan di dalam syairnya Rabi'ah Al-Adawiyah, seorang sufi perempuan yang sangat istimewa. Beliau hidup di abad kedua Hijriah, sezaman dengan Hasan Al-Basri, tabi'in. Rabi'ah Adawiyah itu teman akrabnya Sufyan As-Sauri. Ya, sering qiyamul lail bareng-bareng. Ya. Beliau bersyair, kulluhum ya'buduka min khawfi narin wa yarawna an-najata hadzan jazila aw bi ayas kunul jinana fayahaddu biqusurin wa yashrabu salsabila laisa li bil jinani wan nari haddun ana la abtaghi bi hubbi badila. Ini menarik. Oke. Penjelasannya butuh jelas. Di minggu depan. Minggu depan ini. Oke. Baik, ya, karena kita harus hormat. Baik, jemaah sekalian, ini kenapa saya sebut ya beberapa materi tadi. Tapi menarik untuk membahas penjelasannya.